Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memenuhi dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial dengan menganalisis beberapa aspek dari film Laskar Pelangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isra Amalia dengan NIM 230450120. Adapun sinopsis film dari Laskar Pelangi, yaitu mengisahkan tentang Ikal, anak asli Belitung yang berusaha kerja keras mengejar mimpinya dengan bersekolah di salah satu SD yang hampir roboh bernama SD Muhammadiyah Gantong. Tahun 1974, Ikal kecil bersama ayahnya pergi ke sekolah Muhammadiyah Gantong untuk mendaftarkan Ikal di sana. Sekolah tersebut diajarkan oleh Pak Harf selaku kepala sekolah, adapun dua guru yang bernama Bu Muslimah dan Pak Bakri. Sebagian besar siswa tersebut berasal dari kalangan keluarga miskin seperti Lintang, anak pesisir asal Tanjung Kelupang yang tinggal bersama ayah dan 3 adik perempuannya. Kemudian Mahar yang hobi mendengarkan musik dan radio. Ada Kucai sebagai ketua kelas yang ayahnya bekerja di tambang PN Timah. Sekolah tersebut memiliki aturan bahwa sekolah bisa membuka kelas baru jika semua siswanya sudah mencapai 10 siswa. Berbeda dengan sekolah SDPN Timah yang setiap tahunnya itu membuka kelas baru. Salah satu gurunya yaitu Pak Mahmud yang tertarik dengan Bu Muslimah. Walaupun Pak Mahmud pernah membuat Bu Muslimah agak tersinggung selama menunggu siswa tersebut terkumpul hanya 9 orang. Ketika harapan mulai redup, datanglah seorang anak yang bernama Harun yang merupakan anak KBK. Kehadiran itu membuat sekolahnya ini akhirnya bisa membuka kelas baru. Adapun aspek-aspek yang dapat dianalisis, yang pertama yaitu interaksi sosial. Dalam film Laskar Pelangi, interaksi sosial terlihat dalam hubungan persahabatan antara Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-temannya. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun saling mendukung dalam perjuangan mencapai pendidikan yang lebih baik. Persahabatan mereka merupakan contoh yang penting dari interaksi sosial positif yang mampu memberikan semangat dan inspirasi satu sama lain. Yang kedua yaitu proses sosial. Proses sosial ditunjukkan itu melalui peran guru-guru di sekolah, khususnya yang Bu Muslimah dan Pak Harfan, yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan motivasi kepada para siswa melalui bimbingan mereka. Anak-anak belajar tentang nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, dan pentingnya pendidikan. Adapun aspek selanjutnya yaitu perubahan sikap. Banyak karakter dalam film mengalami perubahan sikap, terutama setelah menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, salah satunya yaitu Lintang yang awalnya merasa minder karena latar belakang keluarganya yang sederhana, tetapi kemudian menjadi siswa yang paling cerdas di antara teman-temannya dan penuh semangat dalam belajar. Adapun aspek selanjutnya yaitu kepatuhan. Dalam film Laskar Pelangi, kepatuhan terlihat dalam sikap para siswa terhadap peraturan sekolah dan instruksi guru. Misalnya, meskipun kondisi sekolah mereka sangat sederhana dan kadang tidak layak, mereka tetap hadir mengikuti pelajaran dengan disiplin dan menghormati instruksi dari guru-guru mereka. Mereka patuh terhadap aturan sekolah sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas guru. Kemudian konformitas. Dalam film ini, konformitas muncul ketika anak-anak mencoba menyesuaikan diri dengan temannya. Misalnya, meskipun anak-anak memiliki karakter yang berbeda, mereka tetap berusaha untuk bersikap saling mendukung dan beradaptasi satu sama lain, sehingga tercipta harmoni dalam kelompok. Kemudian terlihat juga dari cara mereka berperilaku bersama di lingkungan sekolah, saling menjaga, kemudian menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang mereka anggap penting dalam sebuah kelompok. Adapun aspek pengaruh minoritas. Dalam film ini, para siswa Laskar Pelangi itu bisa dianggap sebagai kelompok minoritas yang mempengaruhi pandangan masyarakat mereka tentang pentingnya pendidikan. Mereka menunjukkan bahwa meskipun berada di kalangan yang kurang mampu, mereka tetap memiliki hak keinginan untuk meraih cita-cita yang tinggi. Adapun aspek pada dinamika kelompok, terlihat dalam cara mereka saling mendukung
dan mengatasi tantangan bersama-sama. Ketika ada masalah seperti kondisi sekolah yang buruk, mereka bersama-sama memikirkan caranya untuk tetap bisa belajar dan bermain seperti sekolah lainnya dan lebih kreatif. Kemudian aspek kepemimpinan kelompok. Bu Muslimah merupakan figur pemimpin yang memberikan arah dan semangat kepada murid-muridnya. Di antara teman-teman Lintang sering menjadi pemimpin informal karena kecerdasannya dan teman-temannya yang mengaguminya. Adapun aspek identitas diri, di setiap anak di Laskar Pelangi mulai menyadari identitas dirinya, terutama mengenai apa yang ingin mereka capai di masa depan, meskipun berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Misalnya, Ikal bercita-cita menjadi orang yang berguna meskipun awalnya dia merasa keterbatasan oleh keadaan. Adapun aspek pada konsep diri di dalam Laskar Pelangi, konsep diri terlihat dalam proses ketika masing-masing siswa mulai memahami identitas diri mereka dan apa yang mereka ingin capai. Misalnya Ikal dan Lintang memiliki konsep diri yang membangun dan mengembangkan mereka. Ikal menyadari bahwa meskipun dia berasal dari keluarga sederhana, dia bertekad untuk belajar agar bisa membawa perubahan dalam kehidupannya. Konsep diri ini menjadi dasar bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dengan tujuan hidup mereka. Adapun aspek harga diri di Laskar Pelangi itu, harga diri para tokoh tercermin dalam keyakinan mereka pada nilai diri meskipun menghadapi banyak kesulitan. Misalnya, meskipun kondisi ekonominya sulit, Lintang tetap percaya diri dengan kemampuan dalam akademik dan merasa bangga akan kecerdasannya. Harga diri ini mendorong mereka untuk terus bersemangat belajar dan mencapai prestasinya. Mungkin hanya itu aspek-aspek dan yang dapat saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.